Buat teman-teman yang pengen berminat terjun di bidang seperti ini, memang ya harus siap. Artinya ya kita harus siap bekerja di lokasi yang benar-benar kondisinya itu secara stay untuk tinggal itu tidak nyaman lah. Pekerjaan seperti ini sangat dibutuhkan. Bencana itu kita tidak pernah tahu kapan, di mana. Mungkin saat ini saya membantu orang lain, tapi saya tidak akan pernah tahu suatu saat mungkin saya atau keluarga saya dibantu oleh orang lain. Bagus Setiawan, 9 tahun berpengalaman sebagai public health engineer dengan Oxfam Great Britain. Oxfam Great Britain adalah lembaga kemanusiaan internasional yang berpusat di Oxford, Inggris. Nah, Mas Bagus ini bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat. Tadi kalau yang sudah mulai hadir sejenak, sudah menyimak sejenaknya obrolan saya dengan Mas Bagus. Jadi Mas Bagus ini bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat yang kena bencana di berbagai negara. Dari krisis Rohingya di Myanmar, kemudian wabah Ebola di Sierra Leone, hingga krisis Suriah, dan kamp pengungsi Zaatari Yordania. Keren banget ya, bahkan sekarang beliau di Yaman. So, nggak usah lama-lama lagi, Mas Bagus juga udah nggak sabar untuk share dengan kita. Tadi sampai lari-lari, makasih banget. Kita beri aplaus dulu buat Mas Bagus. Makasih Mas Bagus. Terima kasih. Sami-sami. Yang jelas itu rezeki banget. Kok kebetulan Mas di Indonesia. Kalau di Yaman, waduh itu pasti sinyalnya Senin Kamis itu kayaknya ya Mas. Yeah. Mas, aku jadi inget deh. Kenal Mas Bagus itu nggak terasa loh, beneran nggak terasa. 16 tahun yang lalu. Kayaknya waktu cepet banget ya, kayak kapan baru tahun lalu sepertinya bertemu Mas Bagus di Lok Sumawe. Ternyata setelah tak hitung-hitung, wow, 16 tahun. Jadi aku inget banget pertama kali kenal dengan Mas Bagus, sangat sangat humble, kemudian sangat mudah dekat dengan setiap orang dan sangat suportif. Kalau gitu cerita dong Mas, pengalaman Mas sekarang itu yang dilakukan di Yaman itu ngapain aja sih? Monggo Mas. Oke. Jadi memang sejak Oktober tahun lalu sih saya ditugaskan di Yaman untuk membantu program pelaksanaan pengentasan kemanusiaan kita di sana. Bis saya kebetulan di Eden, tapi kemudian bulan Februari kemarin saya diminta untuk membuka bis baru di Marib. Marib itu lokasi frontline terakhir yang terpanas lah sekarang di Yaman. Jadi lokasinya di Yaman Utara dan sekarang lagi jadi pusat perebutan antara kedua belah pihak. Jadi di sana ada banyak pengungsi dari masing-masing kedua belah pihak yang membutuhkan support dari lembaga-lembaga kemanusiaan. Gitu. Mas cerita dulu dong, kan teman-teman masih bisa jadi banyak yang nggak tahu tuh pengertian pengentasan kemanusiaan itu kayak apa toh Mas? Monggo Mas. Oke. Jadi memang kalau kita bicara NGO internasional pada umumnya atau sebenarnya tidak jauh beda sih dengan LSM kita. Cuman kan kalau di NGO internasional mungkin masing-masing punya fokus pekerjaan yang berbeda-beda ya, fokus konsentrasi yang mereka fokuskan berbeda-beda. Kebetulan kalau untuk lembaga saya kita berfokus di tiga pilar. Ada pilar advokasi, jadi kita juga melakukan pekerjaan advokasi, campaign, ya contohnya yang itu dulu kita pernah membuat campaign tentang pendistribusian kekayaan yang tidak merata. Ada berapa persen sih kekayaan dunia ini, berapa persen dipegang orang-orang tertentu saja. Nah itu salah satu campaign tim advokasi kami. Juga lembaga kita juga aktif di development. Jadi development itu lebih ke pemberdayaan masyarakat ya. Sebagaimana contohnya mungkin di Indonesia sendiri Oxfam udah dari tahun 72 kalau nggak salah ada. Tapi lebih banyak fokus di development, program-program pemberdayaan yang terkait ke gender justice mungkin, keadilan sosial atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan rata-rata sih memang untuk program-program pemberdayaan itu yang sifatnya jangka panjang. Di satu lokasi bisa sampai 5 tahun, 3 tahun. Dan konsentrasinya di daerah-daerah yang memang secara pembangunan kemasyarakatan butuh support. Jadi kayak kalau di Indonesia lebih banyak fokusnya di Indonesia Timur.
Dan pilar yang berikutnya yang kebetulan saya aktif di dalamnya adalah pilar kemanusiaan, pilar humanitarian. Itu memang pilar yang khusus fokus kepada respon terhadap krisis-krisis bencana, baik itu bencana yang diakibatkan oleh alam maupun krisis-krisis akibat politik atau krisis-krisis kemanusiaan akibat peperangan, pengungsian dan sebagainya. Oke. Berarti sudah ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi yang dilakukan Mas Bagus di sini pengentasan kemanusiaan itu artinya diantaranya membantu saudara-saudara korban bencana atau korban konflik. Nah, sekarang yang ditangani Mas Bagus di Yaman adalah korban konflik gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau gitu, kalau boleh tahu nih, untuk menangani korban konflik ini berarti lahannya seberapa? Kira-kira berapa luas area sih, Mas? Terus berapa penduduk yang Mas Bagus tolongin? Apakah itu hanya Oxfam atau bekerja sama dengan NGO lain dalam satu area? Monggo, Mas. Jadi kalau untuk krisis kemanusiaan memang secara global, internationally ada kategori-kategori tertentu untuk menentukan apakah krisis tersebut perlu direspons oleh lembaga-lembaga internasional. I see. Jadi secara umum untuk respons kemanusiaan itu di dalam PBB di UN itu di-lead oleh UNHCR. Dan mereka ini yang membantu mengarahkan membuat kategori apakah krisis ini krisis skala internasional di mana lembaga-lembaga internasional diminta untuk ikut terlibat atau mungkin ini cukup krisis skala nasional yang mungkin lembaga-lembaga setempat aja yang cukup untuk menangani. Sorry maaf tadi saya salah sebutnya untuk di UN untuk krisis kemanusiaan yang menangani koordinasinya adalah UNOCHA. UN Office for Coordination for Humanitarian Assistance. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan bantuan, termasuk untuk menggalang dana untuk krisis-krisis tersebut. Jadi misalnya ada suatu krisis di suatu tempat, kayak mungkin case-nya, kalau kita mungkin ambil contoh krisis Palu aja deh kemarin. Palu itu kemarin secara karena bencana itu ya? Ya, karena skalanya cukup besar. Government menyatakan itu adalah krisis nasional. I see. Jadi sebenarnya lembaga internasional tidak perlu untuk terlibat, tetapi kemudian government juga membuka kesempatan bagi lembaga internasional yang mau ikut terlibat dipersilahkan. Dengan catatan resources yang dibutuhkan lebih bersifat untuk membantu lembaga-lembaga setempat. Jadi kayak kemarin kita respons di Palu sendiri pun kita tidak terjun langsung directly, tapi lebih mensupport lembaga-lembaga lokal. Karena skalanya meskipun secara numbers of people affected, jadi orang-orang yang terdampak itu cukup besar, tapi secara skala kemampuan government setempat itu masih mampu. Paham. Nah, Mas, cerita dong, pertama kali kerja di NGO internasional itu waktu dengan Oxfam di Lok Sumawe kah? Atau sebelum itu sudah ada pengalaman dengan NGO internasional, Mas, sebelum kita ketemu itu? Jadi memang sebelumnya saya tidak pernah tidak pernah terlibat jauh sih dengan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan dengan LSM atau NGO seperti ini. Kebetulan pada waktu itu kan memang saya lebih banyak setelah lulus kuliah memang saya lebih banyak fokus di private sector ya, construction business, kontraktor, konsultan dan sebagainya. Dan kemudian tahun 2004 akhir itu ada bencana tsunami Aceh. Terus ya kita lihat kan di mana-mana ada banyak penggalangan dana, kita lihat di TV-TV banyak relawan-relawan dari manapun globally internasional pada datang bantu, dan situ saya juga udah mulai ngeliat loh, ini orang-orang dari luar pada bantu Indonesia, kenapa kok saya cuma di sini aja? Kebetulan pada saya itu ada vakansi untuk Oxfam membutuhkan engineer, saya iseng aja apply. Ya nggak tahu kerjaannya nanti mau seperti apa, malah belum tahu. Baru tahu setelah nyampe di sana, baru tahu diarahkan, dapat orientasi, dapat induction, baru tahu kerjaan kita seperti ini di dalam lembaga kemanusiaan. I see. Jadi ceritanya waktu itu tergugah melihat memang waktu itu masif banget ya pada saat korban bencana tsunami di Aceh, kan itu bencana terbesar di dunia. Mas Bagus merasa tergugah dan akhirnya tertarik lah ya sehingga dan di situ awal muawalnya. Nah, kalau gitu cerita dong Mas, pertama kali gabung dengan Oxfam di Aceh Lok Sumawe waktu itu.
Mas waktu itu sudah pernah ke Aceh belum? Terus kalau belum, gimana sih rasanya pertama kali sensasinya masuk Aceh, kemudian di daerah bencana? Ya waktu itu Mas Bagus kan backgroundnya bekerja di kontraktor. Tiba-tiba di NGO itu kan dunia yang antara bumi dan langit ya. Sebagai gambaran untuk teman-teman nih Mas. Monggo Mas. Ya memang sih, waktu itu memang saya masuk ke Aceh pada saat tsunami itu pertama kali masuk ke Aceh. Jadi memang banyak hal baru yang saya pelajari baik secara kultural, sikonnya di sana. Pada saat itu kan kebetulan juga memang waktu itu proses perdamaian masih berlanjut ya. Jadi masih banyak isu-isu keamanan di sana. Jadi banyak hal yang kita pelajari, dan pertama mungkin yang buat saya banyak saya pelajari itu adalah banyak perbedaan yang sangat jauh antara kita bekerja di private company dengan di LSM. Jadi kalau di private company sih mungkin kita bekerja itu lebih gimana ya, rules of the game-nya itu udah lebih clear. Jadi segala sesuatu itu kita sudah ada tuntunannya, ini harus ini dan sebagainya. Sementara kalau kita di NGO seperti itu lebih banyak inisiatif kita sendiri yang harus dikedepankan. Artinya di situ saya belajar banyak untuk ya awalnya sih sempat gagap sih, kok kayak gini, kok kayak gitu, dan kalau kita ngelihat dari sisi keilmuan pun sebenarnya di dalam dunia NGO apa yang kita perlukan di dalam pekerjaan itu mungkin hanya 5% lah atau 1% dari kita pelajari di akademik ketika kuliah. Jadi lebih banyak yang harus kita kedepankan itu lebih banyak kemampuan sosial, kemampuan kita berinteraksi dengan masyarakat, kemampuan kita untuk menjalin networking dengan berbagai macam stakeholder. Nah, itu terutama yang sangat berbeda sekali itu adalah pendekatan bahwa kita ini kalau kita di kontraktor ya, project itu sudah given. Artinya pada saat kita di posisi apapun di kontraktor, project itu sudah given. Kita harus melakukan, misalnya membangun jembatan. Nah, ada fokus kita yang kita bangun jembatan itu. Sementara kalau kita dari sisi pekerja kemanusiaan seperti NGO, fokusnya bukan di barangnya, bukan di infrastrukturnya, tapi masyarakatnya. Betul. Jadi itu yang membedakan sekali. Artinya proses dialog dalam, misalnya kita harus membuat jembatan untuk desa A misalnya. Jadi proses dialognya dengan masyarakat untuk menentukan di mana titik jembatannya, bagaimana desain itu disetujui oleh masyarakat apa tidak, apakah ada isu-isu kultural yang nanti akan mengganggu desain yang akan kita buat, itu sangat-sangat penting sekali, dan itu yang sangat berbeda sekali mungkin dengan dunia private business ya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana cara Mas Bagus mengadjust. Jadi bagaimana cara Mas Bagus beradaptasi dengan pekerjaan baru di NGO itu? Karena seperti yang tadi disampaikan, bedanya antara bekerja di swasta dengan NGO. Kalau di swasta itu proyek itu sudah diberi, sudah diberi sama ownernya. Sementara kalau di NGO itu kan, apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa yang bisa kita kerjakan? Kemudian ngobrol dulu. Itu kan menurut saya sama seperti pengalaman saya dulu gitu loh, butuh mengadjust gimana nih, karena kan beda banget. Mas Bagus ngomong apa, harapannya nih, mana tahu ada teman-teman yang kemudian tertarik bekerja di NGO lokal maupun internasional, mereka jadi sudah ada pemahaman, oh ternyata kalau aku bergabung di NGO itu IP ku tidak harus tinggi banget 3 koma kok, tetapi lebih kepada oh, aku tuh ternyata harus bisa talkatif dengan masyarakat, mendekat, menjadi pendengar yang baik, bukan nyuruh atau memaksa memberi. Monggo Mas diceritakan, karena itu yang berbeda, yang menurut saya keren banget. Monggo Mas. Mungkin yang sangat membedakan itu adalah kalau kita di NGO itu, kita bedanya tuh kita mendapat kesempatan untuk develop project. Betul. Ya, betul. Artinya kita harus mampu menyerap, menyatu dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Betul. Dan itu yang harus kita develop menjadi proposal, kita ajukan ke donor. Dan di satu sisi kelebihan di dunia NGO itu sebenarnya, apalagi pada saat bencana, funding itu hampir bisa dibilang tersedia. Jadi kalau pada saat ada krisis bencana terjadi, negara-negara donor atau lembaga-lembaga tradisional yang biasa memberikan bantuan khusus untuk emergensi, itu mereka sudah menyiapkan dana. Cuman dana ada, tapi mau dipakai untuk apa, itu yang masih belum jelas.
Nah, kita teman-teman NGO yang turun ke lapangan itu yang mendevelop itu. Di situ mungkin bedanya sekali dengan private business, karena kan private business kan lebih banyak kita ikut tender itu kan tergantung maunya owner. Owner maunya seperti ini, yang punya proyek entah itu proyek pemerintah misalnya, proyek pemerintah maunya seperti ini, ya udah kita tinggal menjalani seperti spek yang diharapkan. Tapi kalau kita di dunia NGO enggak, kita yang harus mendevelop itu. Dan kita harus convince ke donor bahwa ini diperlukan untuk menolong masyarakat di sini untuk membantu mereka melalui dari masa krisis ini. Dan ya ini mungkin kalau saya bisa terlalu lebih banyak ke fokus ke infrastruktur ya, tapi kalau kita bicara bencana kemanusiaan, sebenarnya kebutuhan tidak hanya infrastruktur saja, banyak. Kalau kita bicara life saving intervention ya, untuk sektor-sektor yang dibutuhkan untuk ada sektor kesehatan, ada sektor pangan, bantuan pangan, ada sektor air dan sanitasi yang kebetulan saya geluti, ada sektor shelter, perumahan atau pemukiman, ada sektor nutrisi, jadi untuk menolong anak-anak yang malnourished dalam kondisi krisis, pengungsi, mengalami kekurangan nutrisi, itu kan perlu support khusus. Nah itu, jadi sektor-sektor yang life saving ini memang banyak dibutuhkan pada saat terjadi masa-masa awal krisis. Dan itu buat teman-teman yang pengen bergabung di situ, artinya gini, di NGO itu tidak ada sekolah khusus kalau kita mau masuk NGO. Jadi memang ada beberapa sektor itu yang membutuhkan latar belakang pendidikan tertentu, memang. Tetapi teman-teman yang nggak perlu berkecil hati, artinya teman-teman yang bidang pendidikannya mungkin tidak mengarah ke sana, bisa saja ada sektor-sektor yang membutuhkan support teman-teman yang berminat dan mau bergabung dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena yang dibutuhkan itu lebih ke masalah experience-nya sih, Mbak. Berarti yang dibutuhkan itu lebih pada inisiatifnya, ya kan? Kemudian kemauan untuk ini problem solvernya menyelesaikan masalah di daerah ini. Kira-kira diapakan itu salah satunya. Tuh, teman-teman. Sekarang saya jadi punya pertanyaan gini loh, Mas. Mas, bisa jadi teman-teman punya pertanyaan gini, Mas. Pertama kali, atau let's say gini, oke, di Oxfam waktu itu kan memang bencana tsunami. Setelah di Oxfam nih, Mas, ya kan? Untuk bisa bekerja di NGO internasional tuh sulit nggak sih, Mas, gitu? Karir buat teman-teman yang mau terlibat di internasional NGO, terutama untuk krisis kemanusiaan sih, yang diperlukan memang pertama ya punya gelar minimal S1 itu punya gelar. S1 ya minimal punya gelar S1. Ya jelas kemampuan berbahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk komunikasi, komunikasi, untuk reporting dan sebagainya. Syukur-syukur punya kemampuan bahasa tertentu yang terutama dibutuhkan, misalnya French speaking itu sangat dicari, Arabic speaking. Arabik, apalagi sekarang lagi banyak krisis di negara-negara Timur Tengah seperti ini, kita butuh banyak teman-teman yang speak fluent Arabik, dan Spanish. Negara-negara Amerika Latin, negara-negara itu banyak dibutuhkan teman-teman yang fluent di Spanish. Dan juga yang selain gelar, selain itu yang jelas pengalaman sih. Nah, pengalaman ini yang kadang-kadang teman-teman susah, gimana sih cara nyari pengalaman itu gitu. Yang jelas sih kita di Indonesia itu sangat diuntungkan dengan sorry to say ya, kita banyak mengalami bencana. Secara geografis negara kita tuh negara yang ya udah langganan bencana lah, entah itu gempa, entah itu banjir, itu udah rutin deh. Ya cuman mau misalnya sekarang di wilayah ini, ya kita tinggal tunggu aja wilayah mana dan sebagainya. Dan itu semua hal yang sudah kita pahami, dan itu mengapa salah satunya kita mempunyai kesiapsiagaan bencana yang sangat belakangan ini sangat masif di develop ya, dan itu sangat berguna sekali. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan waktu luang semasa masih kuliah atau setelah kuliah, bisa bervolunteer dengan lembaga-lembaga lokal yang melakukan respons, karena itu sangat penting untuk kurikulum vitae teman-teman. Berarti sebetulnya seperti program internship yang sekarang zaman kita dulu kayak magang gitu ya, sekarang bahasa kerennya internship. Teman-teman berarti bisa volunteer gitu loh, banyak sekali kok ya, ada SCT,
macam-macam ya, berarti bisa itu ya. Oke, makasih itu kan dapat ilmu ya dari Mas Bagus ya. Jadi volunteer, pekerjaan volunteer berarti harus tahu ya, berarti tidak digaji. Justru dari situ kita jadi belajar tahu, oh kalau menangani korban bencana itu tahap-tahapnya karena macam-macam ya Mas Bagus ya, gitu. Nah Mas, kalau gitu, Mas kan ini bertugas di berbagai negara itu ya, sehingga supaya ada gambaran nih buat teman-teman Mas. Mas Bagus ketika bertugas di berbagai negara itu sistemnya itu ditugaskan atau melamar per project ya, gitu. Kemudian kalau boleh tahu sistem di NGO internasional tuh sebagai karyawan tetap atau kontrak per project. Ini gambar buat teman-teman gitu. Monggo Mas. Ya, oke. Jadi memang kalau kita bicara NGO ya, secara umum gini deh. Di NGO itu ada dua tipe, satu volunteer dan satu pegawai profesional. Ya, yang kedua. Jadi, teman-teman yang volunteer itu memang seperti yang tadi Mbak Aini jelaskan, memang tidak dibayar, tapi umumnya masing-masing lembaga kemanusiaan akan menyediakan kos untuk akomodasi, transport, makan, dan sebagainya. Artinya, untuk kebutuhan sehari-hari si volunteer itu mestinya sudah terpenuhi. Sudah ada ya. Pasti secara resmi tidak akan ada salary, karena memang yang namanya volunteer tidak akan mungkin diberikan salary, tapi biasanya insentif untuk itu tetap dipersiapkan. Nah, kalau untuk menjadi staff, memang rata-rata di NGO, di UN itu memang rata-rata fixed term kontrak yang mereka tawarkan. Jadi kontrak per project. Jadi berdasarkan projectnya, sekarang misalnya lagi krisis misalnya krisis A, ya ada di kontrak untuk krisis itu. Cuman ada beberapa lembaga, termasuk lembaga kami, kita memang karena di lembaga kami ini kan kita mempunyai komitmen untuk bekerja di 90 negara di seluruh dunia. Dan yang namanya krisis itu kan kita nggak bisa duga toh Mbak. Kadang-kadang kelihatannya sunyi senyap seperti itu, tiba-tiba ada krisis baru di negara A yang membutuhkan kita merespons. Jadi banyak lembaga-lembaga internasional itu yang mempunyai tim khusus yang di kontrak untuk long term. Jadi open-ended kontrak lah. Artinya di kontrak jangka panjang. Kontrak open-ended kontrak itu bahasa Indonesia kontrak tidak terbatas ya. Kontrak tidak berbatas waktu kalau bahasa Indonesia. Ya. Jadi jadi artinya nggak ada batasan waktu lah ya istilahnya ya. Ya, artinya kayak tim kita ini yang khusus untuk merespons bencana ini namanya tim Humanitarian Support Personnel, tim support kebencanaan kemanusiaan. Ini kalau di lembaga kami cuma ada sekitar 60 orang dengan masing-masing beda spesialisasi. Ada yang spesialisasinya di war seperti saya, ada yang spesialisasinya di mungkin food security, ada yang spesialisasinya di sebagai PM atau sebagai logistik. Jadi pada saat kita harus membuat men-setting a new project, kita ini yang dikirim duluan. Dan karena kita ini sudah tahu sistem mekanismenya dan sebagainya, untuk establish sebuah project baru itu tidak akan butuh waktu lama. Melakukan rekrutmen, tenaga lokal setempat dan sebagainya. Jadi kebetulan kalau kayak saya memang bergabung di tim itu, jadi memang saya sudah tidak kasarannya saya sudah tidak memikirkan lagi untuk mencari pekerjaan, ya fokus kepada apa yang bisa saya deliver aja. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau di NGO itu ada dua sistem, volunteer dan profesional. Pengertian profesional itu jadi kebetulan kalau pekerjaan yang Mas Bagus kan gini, memang tergantung sama lembaganya ya Mas ya, kayak Oxfam Great Britain gitu. Oxfam itu kan memang NGO yang sangat besar, salah satu NGO yang sangat besar di dunia. Dan Oxfam ini komit di 90 negara kalau nggak salah ya tadi Mas. Nah, komit di 90 negara itu artinya ketika terjadi bencana mereka komit ke sana. Nah, itulah sebabnya Mas Bagus termasuk orang yang mendapatkan open-ended kontrak. Open-ended kontrak itu ibaratnya kontrak yang tidak terbatas dengan waktu. Kalau misalnya nggak mau ya silahkan meninggalkan. Tapi kalau misalnya mau, apalagi kalau memang udah jatuh cinta, ya kenapa enggak? Sehingga tidak perlu memikirkan lagi bekerja di NGO mana. Hanya saja nanti dipindahkan dari negara satu ke negara lain. Nah, keren ya. Nah, sekarang Mas Bagus, gini deh.
Mas bisa bekerja di NGO internasional itu tadi sudah disebutkan sih syaratnya gitu ya. Berarti Mas untuk merintis dari awal nih Mas. Kalau kalau ada tadi kan Mas sebutin gini. Kalau merintis dari awal salah satunya ini aja deh dulu volunteer ketika ada bencana di Indonesia yang ada. Berarti teman-teman tambahkan ya, ingat ya. Kalau memang ingin bekerja di NGO internasional, ibaratnya berarti kan bekerja di luar Indonesia, ya minimal bisa bahasa Inggris lah, ya kan? Bahasa Inggris itu utama gitu. Akan menjadi plus, nilai plus kalau teman-teman misalnya bisa bahasa Arab. Karena info dari Mas Bagus tadi kebetulan di beberapa negara Arab itu terjadi konflik sehingga teman-teman akan ditugaskan ke sana. Nah, cerita lagi dong Mas Bagus gini deh. Sebagai gambaran buat teman-teman. Kan namanya bekerja NGO ini karena ceritanya adalah menangani mengenai program yang tentang kemanusiaan, berarti kan rata-rata pekerjaannya tuh bukan di kota ya Mas, tetapi di daerah bencana atau daerah konflik ya Mas. Cerita dong Mas, suka dukanya bekerja di daerah sana, enaknya, nggak enaknya, seperti apa Mas, sehingga sebagai gambaran buat teman-teman sehingga yang mumpung yang masih muda nih Mas, monggo Mas. Oke, ya pasti tadi Mbak, seperti yang dijelaskan tadi ya, memang fokus kita di kemanusiaan memang di lokasi krisis ya, artinya pasti kalau misalnya pun itu di sebuah negara tertentu, entah negaranya secara ekonomi atau pembangunannya memang di bawah rata-rata, infrastrukturnya di bawah rata-rata, atau lokasinya memang jauh di pelosok. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen berminat terjun di bidang seperti ini, memang ya harus siap, artinya ya kita harus siap bekerja di lokasi yang benar-benar kondisinya itu secara untuk stay, untuk tinggal itu tidak nyaman lah. Mungkin listrik tidak ada, mungkin air tidak ada, dan sebagainya yang harus kita buat sendiri, kita develop sendiri. Tapi kalau memang teman-teman itu suka camping, suka kegiatan-kegiatan Mapala, itu salah satu, kalau saya bilang, karena saya dulu lama di Mapala, juga suka di pecinta halaman. Jadi kalau buat saya cocok gitu, saya menemukan pekerjaan yang sesuai dengan panggilan saya, sesuai dengan jiwa saya. Jadi hampir setiap buka lokasi baru itu kan ibaratnya camping di lokasi baru, setting up project, buat kantor dan sebagainya, rekrutmen staf lokal dan sebagainya, mempelajari culture setempat, mengenal masyarakat setempat, mengenal bahasa lokal. Meskipun kita oke lah, day to day kita tetap praktis untuk reporting dan sebagainya, mungkin bahasa Inggris ya, tapi tetap mempelajari bahasa lokal itu penting, karena itu kan salah satu sarana kita untuk memahami masyarakat setempat, memahami culture di sana, aturan-aturan di sana seperti apa itu. Jadi senangnya itu kita kalau bagi saya itu saya learning new things, hampir tiap di deployment itu saya belajar sesuatu yang baru, entah itu kultur wilayah tertentu atau geografis wilayah tertentu atau sejarahnya gitu ya. Itu yang sangat ya kalau saya bilang itu hal yang menyenangkan. Yang tidak senangnya ya yang jadi masalah itu kan terutama kalau kita punya family ya. Nah, itu yang agak berat, karena kan yang namanya bencana itu kan kita tidak bisa tentukan kapan terjadinya. Kadang-kadang mungkin kita udah punya komitmen dengan keluarga, tiba-tiba ada kebutuhan terjadi sesuatu, kita harus meninggalkan komitmen kita dengan family untuk memenuhi panggilan tugas. Ya meskipun kadang-kadang itu semua sangat fleksibel ya, artinya dari pihak lembaga kami pun juga tidak serta-merta, oh ada bencana besar, udah kamu berangkat, nggak mau tahu gitu, enggak. Tapi ya ada proses dialog juga sih sebenarnya. Jadi kalau memang kira-kira kita bersedia meninggalkan komitmen kita dengan keluarga misalnya pada saat itu ya. Jadi itu yang nggak sukanya sih kadang-kadang yang ya kita harus siap, mungkin ada momen-momen dengan keluarga yang terlewatkan. Oke, ya pasti ada. Kalau masih single lah, saya rasa itu nggak begitu. Kalau single, cincai ya. Wah, single itu pekerjaan yang sangat perfect buat single lah. Cerita dong, pernah nggak sih Mas ketika sedang momen bersama keluarga, kemudian ada bencana sehingga karena kondisi darurat Mas Bagus tiba-tiba harus pergi, pernah nggak sih mengalami itu, dan di negara mana, terus gimana rasanya, gimana cara Mas Bagus memanage diri Mas Bagus, ada rasa bersalah sama keluarga, tapi ada sisi lain yang membutuhkan Mas Bagus.
Kapan dan di mana itu, Mas? Ya, yang paling terakhir sih ini yang kemarin bencana Palu itu ya. Kebetulan waktu itu sebelum bencana Palu terjadi, saya masih deploy di Bangladesh untuk krisis Rohingya, pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kebetulan waktu itu saya lagi break R&R pulang untuk nemuin keluarga. Jadi saya pulang nemuin keluarga, kebetulan kami tinggal di Balikpapan, jadi saya ke Balikpapan, terus saya ajak keluarga untuk ke Jogja, untuk kumpul sama kakek neneknya di Jogja. Kita ke Jogja sama anak-anak. Baru beberapa hari di Jogja, tiba-tiba dengar kabar di TV nasional itu kan, kejadian Palu ini, saya udah, waduh ini kayaknya besar, Dapat panggilan nih pasti. Dapat telepon kan dari kantor besar di Bagus, kamu di mana? di Indonesia, lagi liburan sama keluarga. Oh, lagi liburan ya. Kamu udah lihat berita? Ya, ada kejadian di Palu, kayaknya besar. Ya itu saya diminta siap-siap karena saya yang paling dekat kan, kebetulan dengan lokasi kejadian saya paling dekat. Jadi ya waktu itu mau tidak mau kita cut short ke Palu. Ya hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang di satu sisi mungkin buat keluarga saya berat, tapi kayaknya mereka ya alhamdulillah udah terbiasa. Dan yang jelas yang pasti kalau misalnya ada yang keluarga yang udah hari-hari istimewa, ada yang ulang tahun dan sebagainya, kemungkinan besar kita nggak ada. Benar. Hal-hal seperti itu ya, saya pernah ngalamin kok, sangat pernah ngalamin. Mas, cerita dong, Mas kan sudah tugas di berbagai negara nih ya, gitu. Negara mana sih yang paling berkesan buat Mas dan kenapa? Apa yang membuat Mas berkesan gitu? Negara yang paling berkesan, jujur aja South Sudan. Mana? South Sudan. Sudan, Sudan Selatan. Saya pertama kali masuk South Sudan itu pada saat mereka baru merdeka. South Sudan itu merdeka sekitar tahun 2010, 2011 saya lupa. Mereka mendapat kemerdekaannya tahun-tahun itu. Dan benar-benar deh, negaranya benar-benar pada saat itu benar-benar sangat dari sisi infrastruktur, dari sisi sumber daya manusianya sangat terbelakang. Jadi benar-benar kita pada saat start project di sana benar-benar kesulitan setengah mati, apalagi untuk perekrutan tenaga lokal, untuk mencari tenaga lokal yang ya cukup berpendidikan itu setengah mati susahnya. Rata-rata laki-laki atau ada perempuannya juga Mas yang berpendidikan kalau seperti ini? Oh, kalau di Sudan, ya lebih banyak sih untuk negara-negara lebih banyak laki-laki sih. Jadi ya itulah pahitnya yang kenyataan di dunia ini emang di negara-negara terbelakang seperti itu sih bisa dibilang support untuk perempuan itu sangat diperlukan, terutama untuk pendidikan buat perempuan ya. Sangat susah sekali untuk cari yang dan sejauh ini sih saya udah 3 kali deployment ke sana, dan ya buat saya sedih dan sangat berkesan dengan South Sudan itu ya, despite South Sudan itu negara yang indah secara natural ya. Apa artinya? Kalau teman-teman sering lihat acara-acara TV flora fauna, lihat alam ya seperti itu alamnya. Savana, banyak padang ilalang dan sebagainya, dan perdu kayak gitu, banyak binatang liar. Cuman ya itu kasihannya setelah mereka merdeka, sekarang mereka terjebak konflik internal. Dan sampai sekarang nggak selesai konfliknya, udah berapa tahun, 8 tahun. Sampai sekarang kita masih merespon di sana karena ada konflik internal itu. Kalau nggak salah dulu tuh orang bebas mendapatkan senjata ya kalau di Sudan itu ya, sehingga itu yang menimbulkan salah satu peperangan ya. Ya salah satu faktor yang mungkin ya di culture-nya di sana juga sih Mbak, artinya kebetulan di beberapa lokasi tempat saya bekerja di South Sudan itu culture-nya mereka itu fokus pekerjaan mata pencahariannya sebagai penggembala. Jadi sebagai penggembala itu musuh mereka yang utama itu adalah singa, hyena. Jadi senjata itu wajib buat mereka yang menggembala untuk menjaga ternak mereka. Harus punya senjata, karena kalau nggak punya senjata mereka nggak bisa menyelamatkan ternak mereka kan.
Itu dibatasi. Dan juga ada banyak antar suku. Ini banyak konflik antar suku. Jadi kalau konflik antar suku, mereka biasanya berperang ngerebut ternak masing-masing. I see. Jadi antar klan itu berbeda suku itu mereka menjaga aset ternak mereka sendiri. Jadi kalau tidak dijaga nanti direbut dari suku yang lain. Itu hal yang sangat. Jadi senjata itu menjadi hal yang sangat bebas dijual di mana-mana, dan itu kadang-kadang yang kita prihatin waktu kemarin berapa kali kita respon ke sana gitu. Kalau kita ke market gitu, kalau kita ke pasar gitu kan, kalau kita di sini di Indonesia atau di negara lain ke pasar itu kan cari bahan makanan yang kalau di market sana yang banyak adalah peluru, amunisi, itu yang lebih banyak dicari orang. Apa Mas? Nggak dengar suaranya? Jadi kalau di market di sana kebanyakan kemarin kalau kita turun ke yang banyak kita temukan di market itu bukan bahan makanan. Bahan makanan ada, tapi yang lebih banyak itu amunisi, peluru. Karena itu yang high demand di market itu high demand itu. Oke. Baru dengar saya. Jadi kalau biasanya kita ke pasar beli makanan kebutuhan sehari-hari, tapi kalau di Sudan lebih kepada peluru, amunisi dan sebagainya karena kondisi ya. Tapi itu tidak di semua lokasi pastinya. Karena di daerah-daerah yang konflik ya kan, dan terutama yang jauh dari pusat keramaian yang. Jadi gitu ceritanya. Mas, begini, ada dua hal yang mau ditanyakan nih sebagai gambaran lagi kepada teman-teman. Pertama nih, kalau kerja di NGO itu kan, saya sudah lupa nih Mas, sudah 16 tahun soalnya. Kalau nggak salah kan ada RNR gitu ya, jadi kalau keluar tugas di luar negeri itu berapa bulan di sana, liburnya berapa, boleh libur berapa lama, itu pertama gitu kan. Terus kedua kan, sisi bagusnya di NGO nih Mas, yang saya rasakan. Ketika kita bekerja di daerah bencana atau konflik, rambu-rambu, artinya gini, informasi bahkan petunjuk tentang bagaimana cara kita melindungi, cara kita berkoordinasi di daerah konflik maupun daerah bencana itu menurut saya terstruktur banget, yang membuat kita merasa nyaman dan aman. Even ada deg-degan, tapi deg-degannya nggak banyak karena sangat terkoordinasi dengan baik. Monggo Mas, cerita itu Mas, gitu. Oke, kalau dari sisi kalau kita liburan itu yang penting. Sebenarnya tergantung di proyeknya sih Pak. Artinya ini, kalau kita di proyek yang lagi baru mulai, artinya baru mulai, misalnya kita baru mulai respons proyek baru, pada umumnya ada skema RNR, karena memang kan apapun ceritanya kesehatan fisik dan mental staff itu yang sangat utama. Jadi kalau kita lagi mulai respons seperti itu kan biasanya tuntutan kerja itu kan tinggi karena kebutuhannya. Jadi orang itu kerja mungkin bisa sampai overtime, sampai dari pagi sampai malam mungkin karena dikejar kebutuhannya. Karena kalau nggak dikerjakan mungkin ada risiko masyarakat setempat yang ini nggak dapat air atau bagaimana dan sebagainya. Jadi ada skema-skema itu cuti arena, rest and recuperation, di mana biasanya kita di cover untuk stay away dari lokasi project, entah itu negara terdekat, entah itu ada tempat-tempat khusus yang sudah dialokasikan sebagai tempat arena, di mana kita bisa taking break minimal 5 hari atau seminggu, tergantung di punya sendiri. RNR singkatannya apa Mas? Saya lupa. Terus artinya buat teman-teman Mas, kita tahu karena sudah pernah mengalaminya. Yang lain RNR. Monggo Mas. Jadi RNR itu rest and recuperation. Jadi artinya itu kesempatan yang diberikan oleh lembaga untuk staff supaya bisa beristirahat dan dapat menyegarkan diri kembali lah, supaya bisa fokus kembali ke pekerjaan. Harus di-freshkan dulu kan, disegarkan dulu. Biasanya paketnya beda-beda sih, tergantung lokasi responsnya dan tergantung skala. Jadi memang kalau kita di dalam NGO masing-masing respons itu ada skala kesulitannya. Jadi faktor kesulitan itu juga dari sisi komunikasinya di sana gimana, infrastrukturnya, listriknya ada apa enggak, airnya susah apa enggak, terus keamanannya gimana, insecure apa enggak lokasinya. Jadi semakin berat level lokasinya itu, ketidaknyamanannya itu semakin tinggi, timing arenanya semakin pendek. Jadi mungkin kalau tingkatnya tinggi, maksimal staff itu hanya boleh bekerja mungkin 6 minggu.
di lokasi. Okay. Habis itu harus out, take a break dulu, entah seminggu 2 minggu, break, baru boleh balik. Kalau mungkin udah agak lebih ringan, mungkin bisa 8 minggu, setiap 8 minggu harus off, atau dibuat menjadi 3 bulan, tergantung kondisinya. Dan itu juga berkembang, artinya semakin krisis itu menjadi semakin lebih stabil, ya arena policy-nya juga akan diubah menyesuaikan dengan konteks di sana. Mas Bagus, berarti kalau dapat itu ibaratnya RNR itu kalau kita melihatnya cuti lah ya, bahasa sederhananya ya kan. Mas Bagus, berarti kalau di Yaman itu di sana berapa lama, dapat cuti berapa lama, apakah setiap cuti pulang ke Indonesia atau cukup di Yaman dan sekitarnya, Mas? Ya, itu kembali pilihan tergantung ke masing-masing staff sih. Biasanya di masing-masing project itu ada arena lokasi tertentu yang ditentukan lah. Misalnya udah ditunjuk, misalnya kayak di kami di Yaman, lokasi arena yang ditunjuk adalah Dubai. Karena kan dekat kan Dubai dan relatif aman, sesuatu ada. Gitu. Cuman kan juga terserah kita, kalau kita mau pulang ya nambah kos aja dari Dubai ke Indonesia misalnya. Mas Bagus pilih ke Dubai atau pulang ke Balikpapan akhirnya? Kalau saya arena buat saya ya tetap harus ke keluarga sih. Jadi kemanapun itu dunia dimanapun, ya arena ya saya pulang ke rumah. Iya, seminggu atau 10 hari Mas biasanya? Kalau resminya arena sih rata-rata mungkin sekitar seminggu ya. Tapi kan kita juga punya hak cuti juga secara. Jadi kalau seperti saya sih, kontrak saya sih dalam setahun itu saya bisa dibilang ada hak cuti itu sekitar 3 bulan. Jadi mungkin dari arena 5 hari itu saya tambah lagi mungkin cutinya mungkin saya tambah 1 bulan misalnya. Jadi saya bisa lebih lama dengan keluarga di rumah. Gimana nih teman-teman, sudah ada gambaran kan? Saya mau tambahin Mas Bagus satu nih, kan tadi benar juga kalau untuk teman-teman yang suka mapala pasti senang bekerja di NGO. Satu info buat teman-teman nih, saya termasuk orang yang tidak suka mapala, tidak suka naik gunung, mendingan ke mall gitu ya. Tapi seriously, zaman dulu ya, ketika proses tsunami di Aceh, saya menyukai banget kerja di NGO. Memang kalau sekarang enggak lah ya, karena udah 16 tahun jauh dari itu, sudah gabung dengan keluarga itu udah beda banget. Tetapi zaman dulu saya merasakan banget, jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman termasuk yang belum suka dengan alam, sukanya ke mall, itu mungkin aja selama ada catatan. Teman-teman suka adventurir, gitu loh. Kalau selama teman-teman suka adventurir, apa itu adventurir? Suka tantangan. Kalau suka dunia tantangan, nah itu baru. Ngalamin banget pertama kali ke Aceh, waduh airnya tuh sedikit banget, yang keruh. Nggak ada bioskop, itu ngalamin banget dan ternyata asik-asik aja sih. Itu gambaran buat teman-teman ya. Nah, Mas Bagus, kalau boleh saya tambahin, sebenarnya pun kalau teman-teman itu tidak begitu tertarik untuk kerja di lapangan seperti itu, juga masih banyak peluang juga untuk di posisi-posisi koordinasi. I see, di office ya. Di office itu mereka lebih banyak untuk membantu koordinasi di level regional atau skala ini, itu lebih banyak di office-nya sih, lebih banyak duduknya, lebih banyak meeting. Karena kan gimana pun kan, untuk merespons sebuah bencana itu, ya kita butuh tim di lapangan, tapi juga butuh support juga dari tim yang di belakang. Kalau tidak kan yang di lapangan juga kelabakan juga kalau nggak dapat support. Betul. Iya. Makasih tambahnya Mas Bagus. Jadi kalau nggak pingin di lapangan seperti Mas Bagus gitu, bisa di office-nya, ibaratnya di kotanya gitu ya. Karena itulah yang berkoordinasi dengan pemerintahan biasanya, pemerintahan nasional atau pemerintahan lokal itu biasanya dilakukan ya. Nah, so Mas Bagus, jadi kalau boleh nanya nih, seberapa banyak sih Mas orang Indonesia? Kita bicara di Oxfam deh, karena Mas Bagus kan di Oxfam tuh. Kalau di Oxfam tuh seberapa banyak orang Indonesia yang di dalamnya sebagai tenaga internasional gitu? Kalau di Oxfam sih untuk staf internasional sih ada beberapa yang dari Indonesia ya. Cuman kalau yang untuk anggota tim yang humanitarian ini cuma ada 2 sih di Indonesia. Saya sama Kang Hilman, kalau masih ingat Kang Hilman.
Oh iya, Kang Hilman. Oh iya ya, Kang Hilman masih di situ ya. Masih. Oke. Ya, sesuai dengan spesifikasinya ya. Kalau emas spesialnya. Jadi kalau emas memang spesialnya di water and sanitation kayak gitu ya. Oke. Mas, kalau gitu mau tanya nih, seberapa besar sih Mas kesempatan anak-anak muda Indonesia untuk bisa bekerja di NGO dan bisa bertugas di dunia internasional? Kesempatannya sebenarnya banyak ya, besar, terutama seperti tadi saya bilang ya, Indonesia itu kita tuh diuntungkan dengan banyaknya kemungkinan terjadinya bencana. Artinya kalau teman-teman ini mau memulai terjun di NGO internasional, minimal start di NGO lokal, merespon bencana-bencana lokal. Itu salah satu poin penting untuk menambah kurikulum vitae teman-teman. Jadi karena seperti saya bilang tadi, untuk perekrutan di level internasional tetap CV itu menjadi salah satu kunci utama untuk dilihat apakah teman-teman ini sudah pernah terekspos enggak dengan respons kebencanaan, dan sudah tereksposnya selevel apa kan gitu. Lebih bagus lagi kalau di beberapa lembaga itu ada beberapa kesempatan untuk teman-teman tuh mendapat secondment. Dari kayak misalnya di Oxfam Indonesia ini ada kesempatan secondment, misalnya ada bencana di negara-negara terdekat nih, misalnya ada bencana di Filipina, ada staf-staf Oxfam Indonesia itu yang disekonkan, dipinjamkan lah. Untuk di Filipina untuk dieksposkan, misalnya ada krisis di Rohingya, dikirim ke Bangladesh untuk membantu krisis Rohingya. Nah, appointment secondment itu juga salah satu poin penting untuk teman-teman mendapat ekspos bekerja respons internasional. Ada pula juga kemungkinan yang paling simple juga mungkin salah satu yang bisa dicoba teman-teman, coba browsing UN volunteer, UNV. Itu juga salah satu juga kesempatan teman-teman untuk terekspos, mengalami mendapat ekspos ke bencana-bencana internasional. Cuman ya kalau UN volunteer itu seleksinya lumayan ketat sih, karena kan memang dibuka untuk di semua warga negara yang memenuhi persyaratan. Kalau nggak salah untuk UN volunteer persyaratan cuma persyaratan akademis, ada tes akademik dan sebagainya. Tuh dapat informasi banyak ya dari Mas Bagus. So Mas Bagus, 16 tahun nih bekerja di NGO internasional. Apa sih yang membuat Mas jatuh cinta dengan pekerjaan ini, Mas? Monggo, Mas. Tadi sih ya mungkin saya sebutkan di awal ya, memang sudah gimana ya, saya merasakan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jiwa saya. Saya suka berperan, saya suka mengekspos hal-hal yang baru, mengekspos lokasi-lokasi baru. Saya suka belajar tentang hal-hal yang baru. Jadi itu deployment seperti ini menjawab kebutuhan rohani saya. Jadi di satu sisi kita belajar banyak, di satu sisi kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Itu salah satu yang membuat saya merasa betah kerja di kerjaan seperti ini. Gitu. So, Mas, cerita dong. Kan kemarin tuh kebetulan kita juga berbicara dengan salah satu teman yang bekerja di ADB. Mereka namanya Sani. So Mbak Sani itu juga cerita, ya ini kadang tuh namanya orang ada sih keinginan untuk misalnya keluar, kadang bosen atau nggak cocok for some reason. Tapi ya udah ini saat ini pilihan yang terbaik. Pertanyaannya simple, pernah nggak sih Mas ada keinginan, niatan, misalnya tertarik dengan dunia lain, meninggalkan, atau memang Mas Bagus bilang, enggak Mak, memang ini hidup matiku, jiwa ragaku. Monggo Mas. Ya, saya rasa itu pertanyaan yang yang saya rasa semua orang pasti mengalami itulah. Saya juga berapa kali itu juga sempat menanyakan ke diri saya sendiri, apakah saya akan masih terus menjalani hidup seperti ini atau saya akan beralih sektor. Ya cuman sih setiap saat ada kejenuhan itu dan setiap saat ada keinginan untuk beralih sektor atau beralih fokus, tiba-tiba ada respons baru muncul atau ada kebutuhan baru muncul yang membuat ada kebutuhan baru, yaudah jalan dulu ke sana. Nah kadang-kadang itu jadi terlupakan.
Karena kan kalau Oke, kita mau mulai sesuatu yang baru itu kan mau nggak mau fokus itu kan fully ke sana ya, mempelajari lokasi betul, baru, mempelajari konteksnya, ada beberapa teman betul. yang kebetulan teman baru, karena kan tidak mungkin di dalam sebuah respon itu kita selalu bersama-sama dengan orang yang kita kenal. Pasti ada Betul. anggota tim yang sebelumnya kita nggak pernah bekerja sama. Artinya di situ ada proses kita harus mengenal tim yang lain, saling mengenal, saling mencoba bagaimana sih kita bisa bekerja sama meskipun kita berbeda culture, berbeda tradisi, atau berbeda bahasa misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang pada saat rasa bosan itu muncul tiba-tiba hilang karena mau nggak mau fokusnya ke sana. Jadi sejauh ini sih setiap kali ada muncul kayak gitu tiba-tiba ya hilang lagi. Ya nanti suatu saat Ya, mungkin itu artinya dialamin oleh setiap orang ya sebetulnya. saya Ya. rasa ya. Itu natural kok, natural. Jadi kalau jawabannya Mas Bagus, setiap orang itu mengalami ya teman-teman. Penyulutnya ada, tapi tiba-tiba misalnya ada alasan lain yang membuat harus ya sama seperti teman saya. Mas, sekarang gini deh, cerita dong ketika Mas Bagus ditugaskan di sebuah daerah, namanya jenuh, ya kan? Atau kangen sama keluarga, atau bosan, apapun itu perasaan yang tidak nyaman. Sementara Mas dalam kondisi tekanan di pekerjaan. Bagi-bagi cerita dong Mas, apa sih yang Mas Bagus lakukan? Belum ada jatah cuti misalnya, ya kan? Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Pasti ada. Jadi dimanapun itu di dalam sebuah deployment atau penugasan itu kan kemungkinan besar kita satu tim dengan orang yang kita kenal itu kan bisa dibilang relatif kecil lah Mbak ya. Kecuali kalau responsnya besar sekali dan itu membutuhkan tim yang besar, mau tidak mau mungkin kita bisa bergabung dengan beberapa orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Tapi kalau itu sebuah respons yang relatif kecil dan mungkin kita hanya ditugaskan beberapa orang ya, kayak waktu kemarin saya buka Marit, saya cuma sendiri dengan satu staf lokal. Di mana itu Mas? Di Yaman Marit yang lokasi konflik terakhir ini, saya waktu membuka lokasi itu saya cuma berdua sama staf lokal. Tapi mau tidak mau kan dengan kondisi seperti itu, selama kita spend waktu untuk ngumpul dengan masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan, jadi fokus kita itu lebih ke mereka. Apa sih yang harus saya lakukan untuk membantu mereka ini? Jadi kita tidak akan mau tidak mau kejenuhan pribadi itu akan terlupakan karena kita ingat, oh ini mereka ini membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan support saya. Apa yang bisa saya lakukan membantu mereka ini? Gimana ya? Artinya kalau kita bisa memfokuskan diri pada apa yang harus kita kerjakan dulu, mau tidak mau kejenuhan pribadi itu bisa tertekan sementara sih. Ya, setiap diri kita pasti pernah mengalami kejenuhan. Kan kesempatan untuk lari dari kejenuhan itu kan nggak ada. Maka jawabannya Mas Bagus, contoh kasusnya Mas Bagus, ya sudah, kalau belum ada jatah cuti, pernah juga diceritakan sama beliau di Yaman, cuma berdua, beliau staf internasional, satu staf lokal, hanya berdua. Ketika jenuh, apa yang dilakukan? Masuk ke masyarakat yang dibantu, dan di situ merasa gini, oh ternyata ada orang jauh di bawah saya yang lebih menderita dan membutuhkan support kita. Seandainya nih teman-teman nanti terkabul nih keinginan bekerja di NGO internasional, kan terutama rata-rata kalau bekerja di lapangan daerahnya daerah remote ya, namanya daerah bencana atau daerah konflik. Mana ada ceritanya bencana atau konflik di kota besar, itu kan berarti kewajiban pemerintah. Nah itu salah satu caranya. Nah Mas, cerita dong, 16 tahun nih bekerja di NGO, apa saja sih yang mengubah seorang Bagus itu? Merasa berubah jadi bagus apa, menjadi apa Mas? Gak ada yang berubah, masih seperti ini. Masih gini Mas, pengertian berubah itu dulu jadi seperti apa? Kenapa? Sorry, tak ulang. Jadi maksudnya berubah itu lebih kepada mindset sih Mas, gitu loh. Kita nggak bicara yang lain ya, tapi mindset apa nih yang berhasil mengubah seorang Bagus? Contoh ya teman-teman. Dulu kan, jadi saya kenal Mas Bagus tuh 16 tahun yang lalu. Jadi dulu saya dari seorang karyawan pemerintah,
kemudian ada bencana tsunami, resign gabung di Aceh. Kalau teman-teman bertanya, apa yang berubah dari seorang Aini begitu nyemplung ke Aceh? Oh, banyak banget, banyak banget. Yang jelas, mindset humanis saya itu semakin terasa. Kemudian jadi pendengar yang baik. Kalau dulu kan ngomong itu maunya didengar. Tapi enaknya, kerennya dengan NGO itu kan kita belajar menjadi pendengar yang baik. Sehingga ini sangat berdampak di pekerjaan saya sekarang, itu salah satunya. Nah, hal-hal seperti itu Mas, sehingga teman-teman tuh ada gambaran, oh kalau aku bekerja di NGO itu ini toh yang berubah dari aku. Berubahnya kan berarti kita bicara berubah yang tanda kutip sangat keren banget dan bermanfaat. Oh enggak Mas? Ya kalau secara pribadi sih mungkin yang saya rasakan perbedaan besar itu dulu tuh saya merasa saya introvert ya, pemalu gitu. Paling malas kalau disuruh bicara di depan publik apalagi. Tapi ya mau sorry agak nggak dengar. Paling malas apa Mas? Paling malas kalau suruh berbicara di depan publik. Paling malas kalau suruh bicara di depan publik. Bukan malas ya, takut mungkin lebih tepatnya. Ya. Tapi ya mau tidak mau dengan pekerjaan saya ini ya mau tidak mau sudah banyak berubah sih. Artinya sudah biasalah bicara di depan masyarakat, di depan ini mau tidak mau karena itu tuntutan kan satu sisi. Itu satu. Yang berikutnya sih yang jelas saya sekarang bisa lebih menghargai tanah air kita. Keren. Lebih menghargai keamanan di negeri kita. Keberagaman di negeri kita. Dengan segala macam kompleks perbedaan, tetapi negeri kita masih aman, itu satu nikmat yang tiada tara. Kalau saya melihat negara-negara lain yang konflik itu, benar. Artinya mau tidak mau dengan kita melihat permasalahan di negara-negara lain itu, saya bisa lebih mensyukuri. Negara Indonesia. Ya itulah negara kita punya banyak kekurangan, punya banyak permasalahan, tetapi sejauh ini sih kalau saya bandingkan dengan negara-negara yang sudah saya datangi. Selama ini saya sudah bekerja di 18 negara berbeda. Negara kita masih yang lebih oke kalau saya. Oke. Jadi mensyukuri keberagaman itu kan Mas yang membuat kita kaya raya ya. Mensyukuri keamanan, ya negara kita termasuk aman. Kalau dibanding sama Sudan, Yaman ya pasti beda banget ya. Di sana kacau balau. Mas, jadi gini, pasti ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya nih Mas. Gini. Setiap pekerjaan yang kita sentuh itu kan membentuk diri kita ya Mas. Masih terhubung dengan pertanyaan tadi. Setiap pekerjaan yang kita sentuh itu sangat membentuk diri kita. Boleh tahu nggak sih Mas, kan tadi merasa bersyukur, oke. Tapi sisi yang lain, Mas merasa terbentuk menjadi bagus yang kayak apa nih sekarang? Ya, mungkin ya saya jadi satu sisi saya juga seperti tadi Mbak ini bilang ya, kita jadi karena kan di NGO itu kan kita di dogma kita, doktrin kita itu kan harus mendengar, harus bisa mengerti kebutuhan masyarakat, harus bisa menjadi bagian dari masyarakat. Jadi saya rasa sih saya jadi lebih mudah untuk lebih peka ya, artinya karena kan tantangan kita apalagi kalau kita tuh memahami suatu masyarakat yang bahasanya berbeda, culture-nya berbeda, itu kita harus lebih peka. Kita tidak hanya bisa memahami apa yang mereka ucapkan, tapi kita juga harus bisa memahami gesture mereka, kita harus bisa memahami konteks cultural mereka. Jadi itu saya rasa juga membantu saya menjadi lebih peka, bisa lebih memahami masyarakat di sekitar saya, bisa lebih menerima menerima. Kalau saya bilang, kadang-kadang kan gini, kita sebagai manusia itu kan kadang-kadang berharap, oh kita diperlakukan seperti ini loh. Artinya saya sekarang bisa lebih menerima misalnya masyarakat bereaksi tertentu pada seseorang atau pada saya bisa memahami, oh mungkin karena ini kondisinya seperti ini. Nah, misalnya saya ambil contoh, kalau kita bekerja di pengungsi di masyarakat pengungsian dengan bekerja di masyarakat yang terdampak tapi masih stay di tempat mereka itu berbeda sekali Mbak. Masyarakat yang udah harus mengungsi dari wilayahnya itu benar-benar kita bisa merasakan mereka tuh udah hopeless, udah menjadi lebih semakin egoistik. Karena kan mau tidak mau buat mereka survive itu kan ya mereka harus survive dengan cara apapun.
Entah itu misalnya harus mencuri, harus melakukan kekerasan, itu selama itu untuk memprotek family mereka, ya itu harus mereka lakukan. Di situ saya belajar banyak mengenai manusia, mengenai memahami manusia, konflik-konflik, kira-kira dampak perubahan psikis manusia itu apa sih. Tapi yang kerasa sekali saya melihat itu, kalau orang sudah harus meninggalkan negaranya untuk membawa keluarganya jauh, untuk selama keluarganya itu akan menjadi lebih egoistik, lebih susah diajak bekerja sama. Dan itu semata-mata saya pahami ya, karena itu untuk survival dia dan keluarganya. Untuk melindungi, betul, to protect ya. Karena dia sudah pada level kesekian. Mas, Mas ketika pengalaman bertemu dengan orang-orang seperti itu, pertanyaannya simpel, karena ini ilmu juga buat teman-teman ketika bergabung dengan NGO. So, bagaimana cara kita meng-adjust diri kita untuk berusaha memahami cara pandang mereka? Karena secara normal kita menganggap dia egois, tetapi seperti kata Mas Bagus, karena Mas Bagus sudah sering bertemu dengan mereka, bisa memahami cara pandang mereka, mereka itu nggak egois kok sebetulnya, karena mereka punya krisis kepercayaan kepada orang yang baru dia kenal. Apa yang Mas Bagus lakukan kalau gitu, Mas? Kalau saya rasa sih, kalau pengalaman saya sih ya, bagaimana caranya kita supaya bisa membawa dengan mereka. Ya mungkin pertama kali ya, waktu pertama kali saya masuk ke Zatari Camp itu camp pengungsi Suriah pada saat itu, banyak pengungsi yang baru datang, dan otomatis lah mereka baru datang itu mau tidak mau mereka fokus kepada penyelamatan kebutuhan keluarga masing-masing. Jadi mereka kita nyari tenda lah, setting up tenda dan sebagainya. Saya di sana kebetulan waktu itu kita sialnya di Jordan, waktu itu kita tidak punya country base. Jadi kita masuk itu bisa dibilang setengah tidak resmi. Jadi kita masuk sebagai turis. Kita tidak punya kantor resmi. Jadi kita set up itu ya dari hotel, kita stay di hotel, masuk ke lokasi pengungsian, tidak punya staff. Jadi saya cuman sendiri, saya nggak bisa bahasa Arab, terus terang waktu itu bahasa Arab saya setengah mati, mereka tidak bisa bahasa Inggris, saya harus setting up tempat minum buat mereka, publik dan sebagainya sendirian. Jadi ya udah saya ngumpul ke mereka, saya dengan bahasa Tarsan saya setting up sesuatu, mereka mulai tertarik lihat saya, ada apa ini orang mana, orang asing mana, nggak bisa diajak ngobrol. Ya mereka mulai bantu, kita saling berkomunikasi dengan bahasa ini. Kita bekerja bareng, setting up pada waktu air siap, saya udah dianggap sebagai keluarga mereka sendiri. Setiap hari berikutnya saya mulai menjadi bagian dari mereka, duduk bersama dengan mereka, minum teh bareng, belajar bahasa Arab, mereka sedikit belajar bahasa Inggris. Oke, menarik ya. Teman-teman sampai lupa, ini kita nggak sadar sudah jam 11. Kalau ada yang mau bertanya satu orang, boleh saya beri kesempatan. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya punya pertanyaan terakhir ini buat Mas Bagus. Mas, 5 tahun ke depan, Mas Bagus ingin melakukan apa sih? Monggo, Mas. Ini pertanyaan susah-susah gampang, Mas. Iya, 5 tahun ke depan sih saya pengennya sih kalau bisa sudah bisa pensiun sih. Kalau bisa sudah bisa alih profesi ke sesuatu yang lebih settle. Tapi ya harapan saya sih, saya pengennya pada saat saya pensiun sudah ada generasi-generasi penerus dari yang muda-muda dari Indonesia yang lain yang ikut kerjaan seperti ini. Karena gimana pun selama ini saya kerja keliling kemana-mana, paling di seluruh Indonesia itu yang terjun kerjaan seperti ini paling nggak nyampe 50 orang. Sangat jarang saya ketemu teman sesama Indonesia dari lembaga lain pun atau dari yang sangat jarang. Paling ketemu 1-2. Sorry. Ternyata ini ada pertanyaan dari Andin. Dipan, jika atasan tersebut tidak bisa menerima saran dan kurang mampu merangkul timnya. Mas Bagus pasti pengalaman itu, monggo Mas. Wah, ini pertanyaannya tentang ilmu manajemen ya. Nanti saya bantu Mas. Monggo. Pengalaman saya pribadi sih, ya intinya kan gini, di dalam bekerja di dalam sebuah tim itu kan kita harus bisa menyesuaikan diri, entah itu dengan tim sesama tim, dengan bawahan ataupun dengan atasan. Dan itu memang paling susah itu kalau kita bertemu dengan atasan yang tidak mau menerima
orang lain atau lebih self-center gitulah orangnya. Ya kalau saya sih ya kalau memang misalnya mereka agak susah untuk itu ya kita harus mampu. Karena gini, kalau misalnya atasan kita itu tidak bisa kita harapkan untuk merangkul tim, ya kita yang harus bisa merangkul tim. Apapun itu, kalau saya pengalaman saya sih kalau misalnya saya punya atasan yang seperti itu ya mau tidak mau ya saya harus mampu membuat tim ini menjadi satu. Ya. Ya, dan ya itu banyak komunikasi dengan dia sih, berusaha memahami dia seperti apa, berusaha. Ya. Ya mungkin Mbak ini lebih tahu lah, kalau ini lebih jago Mbak ini. Enggak, sama aja. Jadi ini maaf, ini Mbak Andin apa Mas Andin? Kayaknya sih Mbak ya, karena teman putri saya namanya Andin tuh cewek. Let's say anggapnya Mbak Andin ya. So, Mbak Andin, kalau Mbak sedang berkonflik dengan atasan, jujur dulu ketika saya bekerja di sebuah BUMN juga pasti pernah berkonflik dengan atasan. Memang jujur hal yang paling tidak enak itu ketika kita punya konflik, kita berkonflik dengan atasan. Pasti itu bukan mau kita, dan seriously kalau saya boleh jujur, bisa jadi itu juga bukan maunya atasan kita, gitu. So, izinkan saya bicara tentang pengalaman saya dulu. Entah Mas Bagus kenal namanya, oh enggak sih, karena itu kan di Oxfam ya. Jadi dulu atasan saya di Aceh, yang sekarang menjadi sahabat. Jadi ini kisah nyata. Jadi saya dengan atasan saya di Camp Chantakuri. Beliau nih orangnya baik. Baik tuh gini, ngopi. Enaknya kalau di NJ itu kan sering ngopi bareng, makan malam bareng, karena kita jauh dari keluarga. So, saya sering ngobrol dengan beliau. Tapi one day, di suatu hari, saya tuh merasa ada sesuatu ganjalan dengan beliau. Ini bedanya Mbak Andin. Kalau Mbak Andin lihat saya ini buka-buka yang terus terang. Jadi setiap kali kalau saya berkonflik dengan tim saya, anak buah saya, atau atasan saya pasti langsung bicara dan saya tidak mau melalui pihak kedua. So, waktu itu saya ingat banget, langsung saya masuk ke ruangan beliau. Saya bilang gini, Bikram, we need to talk. Saya bilang, Bikram, kita butuh bicara nih. Nah, hubungan saya sama Bikram terus terang ya, di mata orang fine-fine aja, tapi saya merasa ada sesuatu. Tentu Bikram tuh merasa heran, ini ada apa? Nggak ada yang perlu dibicarakan. No, kita perlu bicara. Terus saya bilang gini, ini rahasianya. Pertama, untuk menyelesaikan masalah, jangan tembak atasan kita, tembaklah diri kita. Itu, kalau kita nembak atasan kita, berarti kita ngajak berantem. Saya menembak diri saya, caranya gini, saya bilang gini, Bikram kasih tahu saya di mana pekerjaan saya menurut Anda belum benar, belum becus, belum perform. Dan seriously waktu itu Bikram kaget banget. No, everything is okay, semua pekerjaanmu okay. Ini bedanya. Kenapa saya selalu mendorong setiap orang terus terang sampaikan dengan baik, elegan. So saya bilang, no, saya merasa kita ada masalah. Terus saya ceritakan, ada beberapa pekerjaan yang nggak disetujui beliau, yang menurut saya harusnya disetujui. Baru setelah itu beliau bicara, oh ini loh Aini, baru karena saya terus terang menunjukkan mana sih letak kerja saya yang buruk, sehingga beliau hanya terpikirkan, oh Aini punya masalah nih, baru beliau bilang gitu. Aini, kamu kalau punya masalah, cerita dong. Ternyata maksudnya atasan saya, kalau ada masalah di lapangan, saya perlu lapor. Masalahnya selama ini saya memang lapor, tapi tidak setiap masalah itu. Jadi ketika sepanjang di lapangan selalu lapor, tapi menurut saya karena pagi sudah lapor, sore sudah lapor, tapi ternyata atasan saya ini tipenya kalau kamu ke lapangan kamu update. Nah, salah nggak? Nggak juga. Lalu di mana letak kesalahan saya? Letak kesalahan saya dengan atasan sebelumnya. Saya terbiasa bekerja itu update-nya hanya pagi atau sesampai di kantor. Tapi ternyata keinginan beliau, kamu kalau di lapangan update dong. Bu, jadi ternyata ingat, kalau kita menyelesaikan masalah dengan atasan, dilarang negatif thinking. Kita harus positive thinking. Kita berusaha nangkap maksudnya bos saya apa. Nah, kalau saya negatif, tentu saya berpikir, oh Bikram ini karena menganggap dirinya penting, mau diupdate. No, nggak ada pikiran sama sekali. Saat itu justru yang ada dalam pikiran saya, oh maksudnya Bikram itu menunjukkan bahwa beliau mau membantu saya. Ini kalau kamu di lapangan update, saya bisa bantu kamu. Jadi ini masalah salah paham. Sehingga sejak saat itu, dan pada saat kejadian itu akhirnya beliau bilang, oh Kak Aini, sekarang saya paham maksud kamu, nggak apa-apa, kamu lakukan yang kamu mau.
Tahu nggak yang apa yang saya lakukan? No, no, no. Jadi saya berusaha memahami beliau, beliau berusaha memahami saya. Saya bilang, no, no, no. Saya akan lakukan seperti yang usul kamu. Jadi apa yang terjadi? Sejak saat itu saya sama beliau setiap kali ada unek-unek jadi terus terang. Sehingga kesimpulannya, Mbak Andin, positive thinking aja, pahami, datengin atasan Anda, tanya, Pak, bukan gini, Bapak punya masalah apa dengan saya? Itu namanya ngajak berantem. Lebih kepada, Pak, mohon izin, selama ini pekerjaannya Andin yang menurut Bapak yang kurang baik di mana, Pak? Mohon masukannya. Dan introspeksi, cari tahu di mana letak kesalahan kita. Itu menurut saya jauh lebih keren gitu loh, daripada menyuruh Anda keluar. Itu sih, semoga itu menjawab ya. So, nggak terasa, ini jam 11 lebih 10. Makasih Mbak Andin sudah bertanya. Mbak Siva sudah share ke kita, teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat. Jangan lupa isi daftar hadir yang dikasih Mbak Siva. Kemudian sudah ada linknya di bawah, ini ada linknya. Silahkan klik linknya, isi, kemudian screenshot kegiatan kita, share di Instastory teman-teman. Jangan lupa tag saya, pastikan Instagramnya nggak di private dulu gitu ya. Ingat sertifikat 14 hari ke depan. Mas Bagus, seriously, saya thank you banget atas waktunya di tengah cuti masih berkenan memberikan waktu. Sembari kita reuni 16 tahun, bayangkan 16 tahun. Dulu saya masih seperti apa, sekarang nggak terasa banget. Sebelum kita akhiri, izinkan saya Mas menyapa satu persatu teman-teman. Mohon teman-teman dinyalakan videonya, kameranya supaya nanti kita bisa foto bareng ya. Makasih Mbak Andarini, Mbak Gendra, kemudian Mbak Maulina, Mas Abdi, Mas Hersen tadi sudah datang awal, makasih sudah berkenan hadir, Mbak Andin, Mbak Fitri, Mbak Ari, kemudian Mbak Yuri. Mbak Yuri ditunggu ya. Ini calon tim kita, Bismillah sudah menjadi tim minggu depan mau hadir. Jadi saya minta coba deh simak dulu karena menjadi bagian pekerjaan kita. Mas Bagus, thank you. So teman-teman silakan dibuka kameranya. Saya kembalikan kepada Mbak Syifa. Oh ini dari Mbak Maulina Okta. Terima kasih Pak Kardus, Bu Aini dan panitia. Sama-sama Mbak Maulina, makasih sudah hadir. Mas, terakhir deh kata-kata, share dong apa yang mau Mas bagi buat teman-teman yang terakhir sebelum diajak foto sama Mbak Syifa. Oke, ya buat teman-teman yang menyimak ya, saya harapkan teman-teman sih kalau berminat bekerja seperti saya, ya, keep in touch saja, mungkin kontak saya nanti kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, saya kalau ada saya usahakan untuk balas. Yang jelas, pekerjaan seperti ini sangat dibutuhkan. Bencana itu kita tidak pernah tahu kapan, di mana. Mungkin saat ini saya membantu orang lain, tapi saya tidak akan pernah tahu suatu saat mungkin saya atau keluarga saya dibantu oleh orang lain. Makasih, thank you Mas Bagus.